Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhaz Alberio dari kelas 11 IPS 3 absen 20. Di sini saya akan menyampaikan materi sebuah karya tulis ilmiah. Latar belakang karya tulis ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah. Hai, apakah kalian tahu apa itu karya ilmiah? Di sini saya akan menjelaskan apa sih karya tulis ilmiah itu. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konversi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Inilah pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang ke-1, menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua dan yang terakhir, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, foster ethos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen. Yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Keempat, menggunakan bahasa yang baku dan perhatikan cara penulisan yang tepat. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang terakhir atau yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Itulah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif pembuatnya. Pembuatnya memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan
dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga atau yang terakhir, skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang terakhir, struktur karya tulis ilmiah. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang terakhir atau yang ketiga, kesimpulan. Bagi kesimpulan ini, bisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Sampai di situ saja saya menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Jadi kesimpulannya, karya tulis ilmiah ini adalah proses kegiatan menulis dengan menerapkan konversi ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan logika berpikir. Jadi sampai di situ saja saya menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah ini. Jadi kesimpulannya, karya tulis ilmiah ini adalah proses kegiatan menulis dengan menerapkan konversi ilmiah dengan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang berbeda dan sistematis. Saran saya untuk penonton, tetaplah belajar, jangan bermalas-malasan, capai cita-cita kalian, dan semangatlah untuk belajar, jangan sampai bermalas-malasan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang telah saya sampaikan ini kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.